Situasi tak terkendali, masa sebut Jokowi sumber masalah, pantaskah Jokowi disebut sumber masalah? Demo di depan gedung DPR masih terjadi. Hal ini didasarkan oleh beberapa putusan yang dianggap masa keliru. Namun untuk perihal demo memang kerap terjadi di negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut bahwa Presiden Joko Widodo, Jokowi, merupakan sumber masalah bangsa. Hal itu sehubungan dengan dugaan Jokowi ikut campur dalam kecurangan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan saat menghadiri aksi demonstrasi bersama massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) di depan gedung Sumber masalah bangsa adalah presiden, maka presiden tersebut layak dimakzulkan, ujarnya di hadapan massa aksi. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan saat ini mesti terus dilakukan, hingga tuntutan terkait pemakzulan Jokowi sebagai presiden dapat terjadi. Ia meyakini bila masa demonstrasi yang datang melebihi 1 juta orang, maka akan sulit untuk negara mengendalikan dan dapat membuat tuntutan massa diwujudkan. Kita datang sebanyak-banyaknya, sampai yang apa kita segala laksanakan tercapai, yaitu runtuh dan tumbangnya rezim yang melakukan kejahatan konstitusional, tandas Din. Sebelumnya, polisi melakukan penutupan jalan di jalur arteri arah Semanggi menuju arah Slipi. Hal itu sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Diketahui aksi demo di depan gedung DPR MPR RI itu dilakukan massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Yang menjadi sorotan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bekerja di Istana Kepresidenan Jakarta, meskipun pemerintah dan DPR tengah menjadi sorotan publik atas revisi Undang-Undang Pilkada yang siap disahkan oleh parlemen hari ini. Berkegiatan seperti biasa, rencananya siang ini ke JI Expo, agenda pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung, kata Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, di depan pintu Istana Negara pada Kamis siang. Pada pagi hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jokowi bertemu dengan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Setengah jam kemudian Kepala Negara menerima kunjungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Rencananya, ex-Gubernur Jakarta akan menghadiri acara yang digelar Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ribuan buruh dan mahasiswa menggeruduk gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Mereka hendak mengawal putusan MK soal ambang batas calon kepala daerah yang akan dibatalkan oleh revisi UU Pilkada. Istana Kepresidenan yang berada di Jalan Merdeka Barat berjarak 10 km dari pusat demo di Senayan. Dengan dugaan Jokowi ikut campur dalam kecurangan Pilpres 2024. Hal itu disampaikan saat menghadiri aksi demonstrasi bersama massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) di depan gedung Sumber masalah bangsa adalah presiden, maka presiden tersebut layak dimakzulkan, ujarnya di hadapan massa aksi. Oleh karena itu, ia menyebut bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan saat ini mesti terus dilakukan, hingga tuntutan terkait pemakzulan Jokowi sebagai presiden dapat terjadi. Ia meyakini bila masa demonstrasi yang datang melebihi 1 juta orang, maka akan sulit untuk negara mengendalikan dan dapat membuat tuntutan massa diwujudkan. Kita datang sebanyak-banyaknya, sampai yang apa kita segala laksanakan tercapai, yaitu runtuh dan tumbangnya rezim yang melakukan kejahatan konstitusional, tandas Din. Sebelumnya, polisi melakukan penutupan jalan di jalur arteri arah Semanggi menuju arah Slipi. Hal itu sehubungan dengan adanya aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta Pusat. Diketahui aksi demo di depan gedung DPR MPR RI itu dilakukan massa yang mengatasnamakan Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat dan menuntut Presiden Joko Widodo mundur dari jabatannya. Yang menjadi sorotan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tetap bekerja di Istana Kepresidenan Jakarta, meskipun pemerintah dan DPR tengah menjadi sorotan publik atas revisi Undang-Undang Pilkada yang siap disahkan oleh parlemen hari ini.
Berkegiatan seperti biasa, rencananya siang ini ke JI Expo, agenda pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan dalam rangka Hari Indonesia Menabung, kata Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, di depan pintu Istana Negara pada Kamis siang. Pada pagi hari sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat, Jokowi bertemu dengan PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana. Setengah jam kemudian Kepala Negara menerima kunjungan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Rencananya, ex-Gubernur Jakarta akan menghadiri acara yang digelar Otoritas Jasa Keuangan dan Dewan Nasional Keuangan Inklusif pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ribuan buruh dan mahasiswa menggeruduk gedung DPR di Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis siang. Mereka hendak mengawal putusan MK soal ambang batas calon kepala daerah yang akan dibatalkan oleh revisi UU Pilkada. Istana Kepresidenan yang berada di Jalan Merdeka Barat berjarak 10 km dari pusat demo di Senayan.